Oke, selamat pagi, siang, sore, malam ya kepada seluruh praktikan geolistrik Kanal 2. Jadi di video kali ini, berhubung kemarin udah ya buat yang processing profiling, sekarang berarti fokusnya di processing yang sounding gitu. Jadi simpelnya, sounding itu adalah data geolistrik yang berfokus ke ini, penetrasi ke dalam. Jadi kayak ya nama lainnya itu phase lah, vertical electrical sounding. Jadi dia fokusnya satu dimensi ke bagian bawah doang gitu. Jadi kayak well, kayak sumur, datanya ke bawah satu vertikal satu dimensi doang. Nah, eh langsung aja. Berarti setelah kalian dari proses akuisisi di lapangan ya, kalau kemarin nggak salah tuh konfigurasinya selam bersih kan, buat yang sounding. Itu kan nanti dari tabelnya bisa kalian konversiin dulu ke digitalisasi dulu jadiin Excel ya. Kalau jadi di kasus kali ini buat di video kali ini tuh bakal make data kuliah lapangan aku dulu waktu geoelectric sounding. Nah, jadi buat data lapangan yang didapetin itu tuh ya eh, tentunya ini ya nomor MN jarak elektroda potensial terus jarak elektroda arus besar arusnya berapa potensialnya berapa R ini didapetin dari eh, potensial dibagi current V per I. Tahu biasanya tergantung alat juga sih. Biasanya ada yang langsung muncul R-nya berapa. Terus juga ada stack ini ya stacking dia ngukurnya berapa kali terus ditumpuknya berapa kali. SD ini variansi atau standar deviasi ya. Jadi kayak dari 4 stack ini datanya itu konsisten apa enggak gitu. Kalau 0% berarti lebih bagus karena dia cenderung penempatnya itu konsisten gitu. Antara satu data dan lainnya. Sama, ya biasanya yang didapetin sampai sini doang ya, ataupun kalau misalnya alatnya jelek R-nya nggak dapet tapi ya tinggal VPI aja. Udah sampai dapet sini, kalian bakal ngitung si row aparennya. Cara dapetin row aparennya itu dari rumus konfigurasi geometri, konfigurasi selam bersih. Ya kan karena kanan pakai selam bersih jadi pakai K-nya itu K yang selam bersih. Tahu sendiri kan rumus row aparen itu K delta V per I, jadi dia tuh sebenarnya R dikali K-nya ini gitu. Nah, K-nya itu bisa dinyatakan dalam rumus ini. Bisa dibaca sendiri lah ya. Ini sebenarnya penurunannya udah harusnya kalau di kelas dijelasin ya, penurunan rumusnya itu. Kalau Wender kan 2pi A, 2pi dikali A. Kalau ini tuh beda karena ya beda konfigurasi gitu. Jadi besar K-nya itu adalah pi dikali AB per 2 kuadrat dikurang MN per 2 kuadrat per MN. Jadi ini K-nya di dalam ini. Nah, eh terus setelah kalian dapetin row aparennya, ini kan data kolabku tuh lumayan dalam ya target ininya, target kedalamannya. Jadi simpelnya geolistrik sounding itu dia mencari nilai resistivitas per kedalaman. Nilainya itu bergantung sama yang namanya tuh elektroda si arusnya ini. Jadi sebenarnya simpelnya itu makin besar si AB per 2-nya ini, maka pembacaan resistivitasnya itu makin dalam gitu. Jadi dia tuh sebenarnya ekuivalennya cuman sih sama si AB per 2 ini. Idealnya seperti itu. Tapi kasus di lapangan itu semakin kita memperbesar AB per 2-nya, itu tuh nilai arusnya itu makin nggak terbaca sama si elektroda si potensial ini. Makanya dalam kasus tertentu si elektroda potensial ini perlu digeser juga. Jadi gimana ya bentar. Cara buat nge ininya ngevisualisasinya itu misal gini. Sebenarnya data misalnya ini lapangan. Ini elektroda MN ya, elektroda potensial. Data dari si datumnya itu, kedalamannya itu hanya bergantung sama si jarak AB-nya doang. Gini misal. Jadi dia mencerin arus dari sini sampai sini doang. Misalnya AB-nya ke sini, diperjauh, dia kayak gini kan. Makin dalam lah artinya. Sebenarnya geser AB-nya aja tuh udah cukup untuk ngebaca perkedalaman. Tapi karena arus itu makin jauh makin gak kebaca, si MN ini perlu digeser juga ternyata. Nah, penggeseran MN ini
Dia itu datanya harus sama lah intinya. Jadi yang nilai AB yang sama tapi di MN-nya bergeser itu datanya harus sama. Ketika nggak sama kita harus melakukan yang namanya itu pergeseran atau normalisasi namanya di geometry sounding. Jadi bisa kalian lihat ya di grafik ini. Grafik ini tuh grafik yang nilai MN nilai MN-nya atau jarak antar elektroda potensialnya sama di satu warna ini. Bisa dilihat ini kayak kepisah ya. Nah, itu tuh harusnya di data yang jadi sumbu S ini sumbu AB-nya. AB yang di sumbu AB ini di AB yang sama itu harus punya row operan yang sama gitu. Makanya perlu dinormalisasi atau digeser. Di sini aku habis geser di sini pakai konstanta fitting ya. Habis digeser kayak gini dan kelihatan ya ada beberapa data yang jadi outlier. Nah, di data outlier ini habis di shifting, habis itu di killing atau dihilangin data outlier ya. Menjadi data yang bagus kayak gini. Ini kalau kasus misal kalian melakukan pergeseran elektroda potensial gitu. Idealnya tuh sebenarnya elektroda potensialnya nggak digeser. Yang digeser tuh elektroda arus doang untuk yang selam bersih ini. Tapi ya mengingat arus itu nggak bisa ngalir jauh-jauh sejauh itu, makanya perlu digeser juga. Habis dapat ini, nanti dapat roster fitting jadi di raw aparen yang udah ideal banget dan langsung bisa dimasukin ke softwarenya gitu. Nah, setelah selesai pakai per Excelan ini, datanya udah dinormalisasi dan sebagainya, udah bagus lah istilahnya. Kita buka softwarenya. Softwarenya itu namanya adalah IP2Win. Software buat sounding. Cara buat ininya ya, buat aplikasinya itu nanti bakal dikasih juga. Ada zipnya nanti aku kasih. IP2Win ini. Terus kalian ya install aja kayak biasa. Kayak gini, terus ya kayak gini, yes 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 biasalah install biasa gitu. Karena ini sebenarnya software gratisan juga gitu. Jadi ya karena berhubung aku udah install juga, jadi nggak aku tunjukin ya cara install. Kalian tinggal ya next next aja gitu. Nah, upload aja ini. Udah, ketika udah keinstall nanti eh bisa dicari di sini IP Twinlet atau aku tuh bikin shortcut di sini lebih gampang gitu. Setelah dibuka tampilan awalnya gini, cara untuk melakukan soundingnya itu adalah kalian klik file dulu terus new vertical electrical sounding profiling. Vertical electric sounding point dulu atau control ALTN. Di sini dimasukin. Nah, karena kita udah ngelakuin normalisasi semuanya, kita cuma pakai data AB per 2-nya doang. Di copy, terus di sini klik kanan, paste, sama row aparennya doang. Di sini. Di copy lagi, terus dimasukin. Sini ya, paste. Bentar. Enggak sama ya? Wait, wait, wait. Paste. Nah, ini. Kurang lebih udah gini. Kalian okein aja. Terus bikin file baru gitu. Berhubung ini data kelompokku waktu kuliah lapangan itu kelompok satu ya. Tandain aja kelompok satu gitu. Terus kayak gini. Nah, ini kan masih jelek ya hasil pembacanya. Jelek itu errornya masih tinggi lah, masih 36%. Karena dia ya emang belum diinversi sama sekali gitu kan. Baru ditebak-tebakan awal doang. Cara buat ininya, kalian namanya inversi ya. Itu harus ada model awalnya dulu. Ada parameternya dulu. Misal di sini aku bikin parameternya itu di ngeditnya itu di point terus di inversion option. Nah, parameternya itu kayak error minimal hasil inversi berapa, error maksimalnya berapa, terus juga mau berapa layer yang kalian modelin di inversi ini. Misal kalian kebacanya ini, oh di sini ada 4 layer atau mau 5 layer. Ya udah misal 4 aja. Diakain, terus kalian klik yang tombol hijau ini buat melakukan inversi dengan model yang baru. Setelah diklik itu langsungnya muncul. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya hasil inversinya itu jadi di lapisan pertama itu besar resistivitas sembunyinya 16,4 raw meter. Ketebalannya segini. Terus juga ini juga 3,72 resistivitas semuanya. Raw aparelnya terus ketebalannya segini. Ini ketebalan ya.
Ini kedalamannya tinggal ditambahin aja ada 1,5. Seterusnya dan seterusnya gitu. Dapat. Jadi ini tuh udah selesai sebenarnya electrical sounding. Outputnya itu ya emang nilai resistivitas semu sama ketebalannya berapa gitu atau kedalamannya berapa gitu. Udah gitu. Dapat. Tapi buat nanti kalau kalian di kuliah lapangan, vertical electrical sounding itu kan nggak cuma di satu titik ya. Kalau misalnya kalian di lapangan Medan kemarin itu kan satu titik doang. Kalau misalnya kalian yang di kuliah lapangan nanti itu bakal lebih dari satu titik lah istilahnya. Karena misal gini, misal ini aku hapus dulu. Eh, misal ini data lapangan kalian. Kecil. Wait, data lapangan kalian gini. Kalian kalau di lapangan Medan tuh di sini doang kan? Di sini. Misalnya ini kelompokku data kelompok satu. Terus si kelompok lain itu ngelakuin sounding juga di titik lain di sini dua. Kalian bisa bikin yang namanya itu penampang. Jadi kan ini sebenarnya satu dimensi, tapi kita bisa bikin penampang yang hubungin data satu dimensi ini. Jadi penampang yang hubungin ini gitu. Jadi ada datum yang satu, datum di titik satu sampai titik dua dihubungin buat jadi outputnya penampang. Caranya itu kalian tinggal ini di save dulu kan. Udah ini selesai di save. Close aplikasinya, terus buka lagi. Ini aku coba masukin data kelompok lain yang kelompok 2 gitu. Jadi di sini udah ada datanya juga, ada di normalisasi juga kayak gini ya. Hasilnya itu bagusnya kayak gini. Wait. Oke. Yang udah bagusnya itu bentar. Salah ding. Yang ini harusnya dipakai. Nah, yang harusnya bagus itu ini udah data kelompok lain ya. Kita copy aja B per 2-nya, paste aja terus ininya juga terus setelah fittingnya di ini lagi di paste berapa rek kocak bentar salah belum ke copy paste nah udah dapat ini diokein lagi ini misalnya aku bikin kelompok dua dot dot terus mau berapa layer 4 layer juga oke klik tanda hijau bentar gini jadi 4 layer ya biasa kayak tadi 4 layer baru di save terus udah dapat dua data face ini tuh udah dua data face dua titik data face close lagi terus dibuka kalian open dulu file kelompok satu file pertama sebenarnya ini bebas sih urutannya mau gimana tergantung kalian mau penampang gimana nah terus juga pas mau nambahin titik yang kedua jadi kan ini udah kita udah nambahin titik satu kita mau nambahin yang titik dua ke software ini tinggal di file add file aja terus di yang kelompok dua dot dat ini jadi file baru jadi file kombinasi lah gabungan dari kelompok satu dan kelompok dua aku tulis misal kelompok satu dua di sini terus karena mau bikin penampang udah nilai x sama z-nya jadi x ini sebenarnya jarak antar elektrode jarak antar datumnya aja sebenarnya misal kayak oh kalian mau definisiin di sini x-nya itu 0 terus jalan ke sini misal jaraknya kalau data kulupku kemarin tuh 60 meter ya beda kelompok ini berarti di sini tuh x-nya 60 meter ini jadi yang kelompok satu sama ini kelompok 2 dibedain aja namanya 60 terus Z ini adalah ketinggian gitu bebas ketinggian mau di atas permukaan laut atau gimana karena kan ya penampang tuh biar ini konsisten aja gitu ketinggiannya kalau data kulapku kemarin si ini tuh titik satu ini tuh dia ada di ketinggian 145 meter di atas permukaan laut di sini tuh di 140 lah anggaplah
Jadi dia ya nurun lah ke titik 2 ini semakin turun gitu 5 meter. Ya tinggal kalian bikin aja 145 sama. Bentar. Kebalik nih. 140 harusnya. Ya, yang kelompok 2 lebih tinggi. Jadi data lapangannya dari titik 1 ke titik 2 ini naik dikit lah 5 meter gitu, nanjak dikit. Oke, udah dapat segini, tinggal di okein aja. Dapat data penampang ya. Jadi itu sebenarnya penampang itu penampang gabungan dua data phase. Satu data phase kelompok satu data phase kelompok 2 digabungin jadiin penampang. Dapat penampang pseudo cross section sama resistivity cross section. Bisa dilihat di sini ya. Ini kalau misal tampilannya agak jelek bisa di ini aja, di zoom. Nah, kayak gini. Jadi datanya kelompok satu tuh segini, yang kelompok 2 segini. Dengan eh resistitivitas color bar-nya kayak gini gitu. Udah dapat output buat vertical electrical sounding itu segini. Sampai penampang ini harusnya udah cukup banget sih buat menggambarin resistitivitas bawah permukaan di yang phase-nya doang, ini soundingnya doang gitu. Gitu paling buat ini buat cara processingnya. Terus interpretasi ya tergantung nanti pakai tabel resistitivitas dan segala macam itu nanti bukan kerjaan processingnya. Jadi ya intinya gitu. Errornya juga bagus. Di sini misal kita bisa lihat kelompok 1 2,71%. Kalau mau lihat yang error kelompok 2 tinggal diklik aja di sini. Kelompok 2 2,9% juga bagus juga gitu. Untuk hasil dari nilai resistivitasnya. Oke, paling gitu doang. Nanti softwarenya buat yang profiling RS2 di inverse sama sounding IP Twin bakalan ku kasih ya zipnya biar kalian bisa download dan bisa coba-coba juga untuk processing. Sekaligus kalau mau interpretasi juga silakan gitu. Gitu. Oke, thank you so much sudah menonton. Thank you, thank you.